ya mulai diterap atau mulai diimplementasikan di Indonesia itu sejak sebelum tahun 2000 berapa ya waktu itu 2000 lah, kurang lebih tahun 2000 ya, mulai semua orang aware mengenai GCG, kemudian beberapa aturan juga muncul mengenai GCG. Dan itu nanti kita akan lihat di dalam slide ya, yang nanti kita akan bahas. Sebelumnya saya akan cek dulu mengenai, sebentar ya. Kemarin oke. Oke. Jadi terima kasih soal tugasnya udah saya cek barusan, terakhir kemarin tuh saya cek sore ya. Ternyata masih ada yang terlambat pandai ya, 1 hari ya. Gitu. Apakah lupa ngecek atau gimana? Ada yang telat masuk. Tapi kalau ada yang telat beberapa menit mungkin ada kaitannya dengan kesalahan penyampaian atau apapun ya. Tapi kalau 1 day, 1 day itu lebih cenderung itu mungkin lupa ya. Oke. Sudah Bu. Oke, sebentar. Ya, jadi ini terkait dengan konsep good corporate governance dan internal audit ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam konsep, mungkin kita harus tahu dulu mengenai apakah itu good corporate governance atau GCG sering disingkatnya. Ini merupakan konsep tata kelola yang harus kita pelajari, yang memang sangat berkaitan dengan tugas seorang auditor internal, terus bagaimana auditor internal itu juga harus memahami mengenai GCG gitu ya. Nah, dari hasil beberapa mungkin pendapat atau dari hasil beberapa ringkasan atau para pakar mengenai konsep GCG ini, maka GCG ini memang kalau dilihat dari awal mulai kita di Indonesia mungkin diperkenalkan mengenai GCG itu sebelum tahun 2000, kemudian sekitar tahun 2000, 2021, 2022 itu mulai semua aware gitu ya. Nah itu dimulai dari kasus yang terjadi di perusahaan di Amerika gitu ya. Waktu itu ada kasus perusahaan Enron namanya. Enron itu memang perusahaan besar gitu. Perusahaan besar ini memang terkait dengan proses tata kelolanya muncul kasus yang kurang baik gitu ya, yang kurang etis gitu. Di situ memunculkan mengenai ada penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Nah, dari situ muncul beberapa keinginan dari
para pengelola perusahaan atau regulator juga dan juga para CEO yang mengelola perusahaan itu untuk memperbaiki tata kelola gitu. Kenapa? Karena ternyata perusahaan sebesar Enron itu yang di Amerika yang notabene negara maju bisa melakukan kalau bahasa saya sih fraud gitu ya, kecurangan. Kecurangan dalam artian dia menyajikan laporan keuangan dan dimulai dengan tata kelola yang tidak etis atau kurang etis gitu. Nah, sehingga memunculkanlah keinginan seluruh dari mungkin yang negara yang terlibat, kemudian juga berdampak ke Indonesia mengenai bagaimana GCG ini untuk diterapkan sebagai konsep tata kelola yang sampai saat ini sangat penting gitu ya bagi perusahaan. Kayak kita lihat next, nah GCG itu apa sih gitu ya. Nah di Indonesia muncullah yang disebut Forum Corporate Governance Indonesia, FCGI. Nah, FCGI ini mendefinisikan corporate governance itu sebagai rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan dari institusi yang mempengaruhi gitu ya. Pengarahan itu adalah terkait dengan assignment, kemudian pengelolaan, terkait dengan tata kelola, governance, terkait dengan kontrol, itu yang terkait dengan bagian dari pengawasan atau controlling, pengendalian dari perusahaan ya. Jadi ini merupakan rangkaian, jadi proses, kebiasaan banyak gitu ya. Nah ini tata kelola ini memang melibatkan antara beberapa pihak di dalam suatu hubungan, yaitu hubungan antara para pemangku kepentingan, dalam hal ini stakeholders. Nah stakeholders ini siapa gitu. Stakeholders ini ada pengelola perusahaan, itu ya internal, yaitu misalnya dari mulai direktur, para anggota direktur, kemudian para manajer gitu ya, kemudian para pegawai, karyawan, dan juga pihak eksternal. Eksternal itu ada pemasok atau misalnya vendor atau supplier, pelanggan gitu ya, bank, kreditur, dan regulator, pemerintah, dan lingkungan secara masyarakat luas. Jadi tata kelola perusahaan ini lebih cenderung bagaimana perusahaan itu menata ya, dalam bentuk aturan, kebijakan, kemudian proses, kemudian bagaimana juga mengelola, serta menyampaikan hasilnya kepada stakeholders gitu. Sehingga diharapkan gitu, tidak terjadi lagi miskomunikasi atau mispersepsi antara pihak eksternal dan pihak internal. Nah, kenapa di sini ada kita berbicara mengenai stakeholders atau pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang berkepentingan? Karena ternyata setelah diketahui dengan kasusnya Enron atau kasus-kasus mengenai kecurangan atau hal-hal yang terkait dengan tata kelola yang kurang baik ini, itu melibatkan semua stakeholders gitu. Jadi kalau kasusnya Enron itu kan Enron menyajikan data yang tidak sebenarnya sehingga bisa mempengaruhi hubungan antara Enron dengan para pemegang saham. Nah, jadi pihak-pihak utama itu sebetulnya yang di dalam itu pemegang saham, manajemen, dan direksi itu lebih utama di internal ya, karena mereka yang memiliki saham, modal, kemudian yang mengelola gitu. Kemudian pihak lain yang terpengaruh siapa? Karyawan, kemudian tadi para pemasok, pelanggan, kemudian para kreditur, masyarakat, para pemangku kepentingan lainnya. Nah, dari sinilah di dalam konsep corporate governance itu merasa bahwa tata kelola yang baik itu penting gitu. Karena ternyata perusahaan yang sebesar Enron pun bisa melakukan kecurangan, tetapi dia itu bekerja sama dengan kantor akuntan publiknya, dengan auditornya ya. Sehingga menyajikan data yang memang berdampak bagi para pemegang saham ya. Dia merasa ada kecurangan karena penyajiannya terlalu besar padahal kenyataannya tidak sedemikian ya. Waktu itu dia menyajikan nilai persediaan atau aset yang lebih tinggi dari keadaan sebenarnya gitu. Nah itu karena tadi tata kelola atau konsep GCG mungkin waktu itu belum ada ya. Kemudian next ini adalah dari OECD ya. OECD ini
suatu organisasi yang upaya untuk mengembangkan ya, upaya untuk mengembangkan yang terkait dengan ekonomi gitu ya. Dan berharap bahwa semua organisasi internasional itu bisa mengembangkan dan membangun suatu kebijakan yang sifatnya makin membaik atau lebih baik gitu. Nah, OECD menyajikan bahwa corporate governance itu merupakan seperangkat hubungan antara manajemen, direksi, dewan komisaris dan seterusnya yang disebut stakeholders gitu ya, yang mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan. Jadi dalam suatu perusahaan itu atau organisasi itu diharapkan semuanya itu satu pemahaman gitu ya, satu visi misi gitu, karena ini akan terjadi persamaan persepsi antara semua yang terkait, yang terlibat, dan itu diharapkan nanti hasilnya berujung pada tujuan perusahaan. Nah, beberapa definisi dari corporate governance itu cukup banyak gitu ya. Kalau tadi FCGI kan, kalau ini OECD gitu ya 2004. Kemudian ini ada lagi terkait ICG, jadi Indonesian Institute for Corporate Governance gitu. Ini menyajikan ada proses struktur gitu ya dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. Jadi ini lebih ke proses dan struktur untuk ICG kan. Kita tadi mengenal ada FCGI, dari OECD ya ICG. Nah ini adalah kenapa GCG atau Good Corporate Governance itu penting gitu. Nah kita menganggap kenapa penting gitu ya, karena pertama kalau kita berbicara mengenai keputusan, maka keputusan itu bisa dihasilkan secara efektif dan efisien. Jadi keputusan itu pasti dihasilkan oleh para pengelola internal. Nama ini adalah dewan direktur gitu ya, bisa dengan komisaris, kemudian dengan manajer atau siapapun pengelola dari internal. Nah itu keputusan-keputusan itu bisa dijamin secara strategik benar gitu dan efektif. Jangan sampai keputusan yang dibuat itu tidak memikirkan pihak-pihak stakeholders, itu hanya memikirkan internal, tapi yang penting internal terselenggara oke, tapi tidak memikirkan stakeholder misalnya. Nah dengan adanya GCG tadi ya, bahwa ada suatu proses, kemudian ada kebijakan, ada pengendalian, pengawasan dari semua stakeholders, maka itu akan terjamin keputusannya lebih baik, efektif dan benar gitu. Kemudian yang kedua, mencegah terjadinya benturan kepentingan atau conflict of interest. Ada yang menyingkatnya dengan COI ya, COI gitu ya, conflict of interest dari berbagai pihak. Kalau semua pihak bekerja sama gitu ya, dan bekerja sesuai atau bertugas sesuai dengan fungsinya dalam satu tata kelola, karena stakeholders itu kan tadi banyak ya, internal sama eksternal. Internal pekerjaannya apa, eksternal pekerjaannya apa, itu sudah ada. Nah itu kalau diproses, mereka mengikuti struktur, kebijakan, dan arah yang benar dengan SOP yang benar, rasanya sih tidak akan terjadi benturan kepentingan. Misalnya kalau seseorang merasa bahwa saya pemegang saham misalnya. Pemegang saham itu kan punya kepentingan dalam suatu perusahaan gitu. Nah, kalau dia misalnya punya kepentingan sebagai pemilik, bagian dari pemilik gitu. Pada saat proses pengendalian, dia tidak akan ikut gitu pengawasan, karena pengawasan diserahkan ke mana? Ke auditor internal misalnya. Jadi hanya berpikiran mengenai bagaimana dana yang dikelola itu sesuai dengan aturan, itu yang dia pikirkan. Jadi tidak lagi memikirkan bagaimana cara mengawasinya, nggak usah. Karena yang mengawasinya bukan dia lagi, tetapi ada bagian lain gitu. Ya, itu sebagai bagian dari pemegang saham. Nah, pemegang saham itu biasanya diwakili oleh komisaris ya di dalam perusahaan nih. Jadi kalau pemegang perusahaannya banyak gitu ya, mereka mewakilkan mungkin 4-5 orang itu ke dalam dewan komisaris, yang di situ adalah ada bagian dari komisaris pemilik, ada juga bagian komisaris yang independen. Independen itu diangkat dari luar. Dari luar yang notabene sama sekali dia tidak memiliki hubungan atau tidak memiliki saham di perusahaan itu. Nah itu yang harus bekerja, kemudian nanti bagaimana berkoordinasi dengan direktur, pengelola, penyelenggara gitu ya. Kemudian juga bagaimana bisa koordinasi dengan karyawan. Karyawan itu kan bagian yang mengelola operasional. Jadi kalau di Indonesia itu kita dikenal sama two tier board ya, board two tier itu dalam artian apa?
Di kita itu ada dewan komisaris, dewan direksi atau direktur, dan juga ada para manajer atau supervisor ke bawahnya. Nah, kalau di perusahaan lain ada yang menganut one tier. One tier itu adalah dewan board of director itu cuma satu board of director. Board of director itu yang memang mengelola juga para director kita gitu, para director, dan nanti akan tidak ada lagi ngomongnya board of commissioner atau komisaris, nggak ada lagi. Mereka memberlakukan bahwa bagian dari director itu adalah bagian dari pemegang saham. Tapi kalau di Indonesia rata-rata dibagi dua. Komisaris, board of commissioner itu bagian dari para pemegang saham atau pemilik. Board of director itu adalah pengelolanya gitu ya. Siapa yang ditunjuk untuk mengelola gitu ya. Dan dari pengelola itu muncullah ada manajer, supervisor, dan seterusnya. Jadi ada pihak pemilik dan pihak pengelola. Nah, antara pihak pemilik dan pihak pengelola itu tidak boleh terjadi benturan kepentingan gitu ya. Mereka mementingkan misalnya kalau pemilik lebih kecenderung ini saham kita harus naik nih harganya misalnya. Tapi kalau untuk director berpikirannya adalah ini kita kepentingannya untuk bonus nih, harus tinggi nih penghasilan kita karena kita berujungnya adalah bonus misalnya. Nah, dua kepentingan itu harus dicegah atau dengan adanya GCG ini bisa diminimalisir gitu ya supaya tidak terjadi benturan ini. Karena masing-masing punya kepentingan yang harus dia pegang masing-masing gitu. Nah, itu pentingnya GCG. Kemudian tadi berikutnya adalah kepentingan manajer puncak atau top management itu selalu sejalan dengan kepentingan stakeholders. Jadi kemanapun arah perusahaan ini dibawa, tujuannya adalah untuk kepentingan stakeholders tadi ya, internal maupun eksternal. Jadi bukan untuk kepentingan khusus directors gitu ya, tapi lebih cenderung ke kepentingan semua. Berarti kan kita harus memahami bahwa dalam prosesnya itu ada proses tadi struktur, kemudian bagaimana harus sejalan gitu ya antara internal dan eksternal, termasuk seluruh stakeholders ya. Ini pentingnya GCG. Oke, ini saya skip karena ini terkait dengan topik utama. Sebetulnya menyajikan sama tadi bahwa pada dasarnya GCG itu kita harus mengelola perusahaan itu dengan ekonomis, efisien, efektif ya 3E. Nah itu memang harus kita laksanakan gitu. Nah ini yang contoh yang tadi saya sampaikan bahwa kenapa tata kelola ini sekarang masih menjadi hal yang penting karena terjadinya awalnya karena keruntuhan perusahaan besar di Amerika Serikat yaitu Enron dan WorldCom gitu ya. Akhirnya Indonesia memperhatikan juga mengenai pengaruh internasional tadi dengan mendirikan Komite Nasional Kebijakan Governance itu 2004. Jadi memang ini mulai berkembangnya di Indonesia sekitar tahun 2000-an ya. Gitu. Ini prinsipnya membangun bagaimana kita membangun prinsip tata kelola gitu ya. Yang diharapkan prinsip-prinsip ini bisa memberikan manfaat untuk stakeholders dan juga bisa berkelanjutan. Jadi tidak hanya stop dalam satu periode tapi ini dijalankan secara berkelanjutan. Nanti kita akan lihat prinsip-prinsip apa saja ya. Nah, ini prinsip utamanya dari GCG. Ada transparansi atau transparency, ada accountability, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, independen, dan fairness atau kewajaran. Kalau kita bisa singkat, prinsip utama GCG itu 5 adalah TARIF, tarif ya. Tarif. Nah, kelima prinsip utama ini yang juga diperkenalkan di beberapa referensi atau buku gitu ya yang sama juga dari beberapa referensi untuk pengelola GCG itu sendiri, baik itu secara tadi FCGI, KNKG gitu ya, ICG itu sama menggunakan prinsip utama tarif. Juga ada dari pakar ahli GCG dari Universitas Indonesia, kalau nggak salah nanti ada Pak Profesor Sahroza ya nanti yang akan menyampaikan mengenai prinsipnya yang hampir sama ya. Kita akan lihat satu-satu ya prinsip utamanya. Oke, ini ya. Nah ini Pak Ahmad Sahroza juga sama, Pak Prof. Ahmad Sahroza menyampaikan prinsipnya ada 5, tapi di Indonesia kan ya, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggunggan jawab, kemandirian, dan kewajaran. Nah sekarang apakah itu transparansi gitu atau keterbukaan? Jadi kalau kita berbicara keterbukaan yang sekarang apalagi berbicara keterbukaan informasi, maka dalam hal ini perusahaan dituntut untuk menyediakan
informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada seluruh stakeholders ya. Jadi misalnya kalau stakeholders menginginkan laporan keuangan misalnya, ingin melihat laporan keuangan, mereka bisa sediakan di websitenya. Ingin melihat laporan keberlanjutan atau sustainability report misalnya, atau ingin melihat laporan bagaimana mereka melakukan kegiatan sosial CSR, corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial, atau mereka misalnya memberikan donasi beasiswa, membantu ya, mendukung kegiatan-kegiatan sosial, itu ada. Terus bagaimana mereka ingin melihat mengenai proses pertanggungjawaban keuangannya, kemudian digunakan untuk apa saja kegiatan di perusahaan, itu ada. Jadi kalau Anda mau berbicara transparansi, maka biasanya perusahaan menyajikannya di website masing-masing, gitu ya. Selain dari kalau laporan perusahaan perusahaan terbuka itu di websitenya Bursa Efek Indonesia BI misalnya bisa buka gitu ya. Nah ini para stakeholders itu bisa buka, bisa lihat. Cukup, akurat, dan tepat waktu. Jadi kalau tahun 2022, sekarang 2023 kan pasti harus ada ya. Tapi untuk laporan 2023 ada juga perusahaan yang menyajikan tengah semester ya, atau per 3 bulan atau per 6 bulan dan seterusnya. Ya, tapi kalau secara umum adalah per periode atau per tahun. Nah, ini transparansi bahwa semua stakeholders bisa mengecek, melihat laporan yang memang penting menurut mereka ya, atau informasi yang penting. Nah, accountability atau akuntabilitas lebih cenderung ke bagaimana perusahaan itu menyajikan suatu struktur gitu ya, pertanggungjawaban gitu. Jadi misalnya kalau berbicara mengenai contoh akuntabilitas adalah di sini dalam suatu perusahaan itu organisasi ada yang disebut struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu jelas bagaimana fungsi masing-masingnya, strukturnya, pertanggungjawaban ke siapa. Misalnya dari dewan direksi itu atau direktur itu muncul ke bawahnya adalah ke manajer gitu ya. Manajer ke supervisor, supervisor ke bawahannya. Nah, masing-masing itu punya tugas, kewajiban dan wewenang yang ada, tanggung jawabnya ada masing-masing. Termasuk tanggung jawab para pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi itu jelas kemana pertanggung jawabnya. Misalnya kalau ditanya, internal auditor bertanggung jawabnya ke siapa? Gitu. Nah, dalam suatu organisasi yang jelas itu mencerminkan bahwa kalau ada garis misalnya lurus yang mengartikan itu garis komando, maka artinya bahwa pihak tersebut akan bertanggung jawab pada pihak di atasnya. Contoh misalnya kalau auditor internal organisasi dalam struktur itu bertanggung jawab ke siapa gitu ya. Itu dalam panah kelihatan dalam struktur organisasi. Apakah ke komite audit, bagian dari dewan komisaris, atau ke direktur operasional misalnya, atau direktur keuangan misalnya. Ya, itu terlihat. Jadi akuntabilitas itu bagaimana menjelaskan bahwa fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam elemen perusahaan itu jelas. Dan kemudian hasilnya juga jelas dalam bentuk laporan apa. Gitu. Itu akuntabilitas ya, accountability. Jadi akuntabilitas itu bukan hanya berbicara harus akuntabel laporannya gitu misalnya. Bukan cuma berbicara laporan, tapi berbicara mengenai siapa bertanggung jawab ke siapa. Gitu. Itu accountable. Karena apa? Kita menganut secara umum perusahaan organisasi ke struktur organisasi. Misalnya kalau saya bekerja sebagai dosen misalnya, saya itu akuntabilitasnya sebagai dosen itu melaporkan kegiatan saya ke siapa, gitu. Kalau di jurusan ya ke ketua jurusan. Jadi saya melaporkan kinerja saya ke ketua jurusan. Nah, ketua jurusan ke siapa? Misalnya langsung ke Pak Direktur atau ke siapa gitu ya. Atau ke wakil direktur bidang akademik misalnya. Bisa saja, tapi yang jelas fungsinya, strukturnya, sistemnya udah jelas. Tanggung jawaban itu ke siapa. Gitu. Jadi itu accountable biasanya juga disertai dokumen dukung berupa laporan yang jelas gitu ya. Itu akuntabilitas. Kemudian responsibilitas atau pertanggungan jawab. Jadi sebagai bagian dari komunitas gitu ya. Perusahaan itu bertanggung jawab juga ke pihak-pihak lain yang relevan atau yang berkepentingan. Contoh,
Perusahaan itu kan bertanggung jawab terhadap juga ke pemerintah. Karena apa? Pemerintahlah yang menjadi regulator. Meregulasi mengenai bisnisnya, mengenai pajaknya, mengenai K3 misalnya, mengenai perlindungan lingkungan hidup, dan seterusnya. Dan juga responsibility dari perusahaan juga untuk menyadari bahwa perusahaan itu punya karyawan, ya, tenaga kerja. Tenaga kerja itu perusahaan itu bertanggung jawab juga biasanya ke regulator, misalnya Departemen Tenaga Kerja misalnya, ya. Dulu mungkin Depnaker gitu ya. Nah, di situ juga sebagai pengelola dari suatu industri atau perusahaan atau organisasi, maka juga perusahaan itu bertanggung jawab terkait dengan keselamatan atau kesehatan para pegawainya. Sehingga dia bekerja sama dengan misalnya kalau dulu untuk pegawai pemerintah ada yang sebut Askes, ada yang sebut Taspen, kalau sekarang mungkin BPJS gitu ya. Nah itu pertanggungan jawab yang juga harus dimunculkan dalam responsibility ini sebagai bentuk pertanggungan jawab dari organisasi kepada stakeholdersnya. Ke siapa? Bisa ke karyawannya, bisa ke regulator, bisa ke lingkungan masyarakat gitu. Jadi secara responsibility mereka juga punya pertanggungan jawab yang harus mereka patuhi. Kalau terkait kesehatan karyawan, semua mereka didaftarkan menjadi bagian dari BPJS misalnya, atau didaftarkan dibayarkan BPJS-nya. Kemudian bagian dari lingkungan masyarakat, komunitas, mereka melakukan bentuk tanggung jawab sosial, misalnya memberikan donasi, hibah gitu ya, ke masyarakat lingkungan. Atau bagian dari regulator, regulasi yang diberikan terkait dengan pajak, mereka harus membayar pajak selain juga sesuai dengan tarif juga harus tepat waktu gitu ya. Nah itu ya berpengaruh dari responsibility dari pertanggungan jawab dari suatu organisasi perusahaan terhadap hal-hal yang masih berlaku ya, peraturan lah gitu ya, terkait dengan keinginan untuk kesejahteraan karyawannya, misalnya tadi terkait kesehatan dan seterusnya. Nah ini diharapkan dengan responsibility ini tidak ada bentrokan gitu ya, bahwa perusahaan tidak membayar pajak, bahwa perusahaan tidak memperhatikan lingkungan, tidak memperhatikan karyawan, itu diharapkan tidak ada dengan adanya prinsip responsibility ini. Karena ini bagian dari pertanggungan jawab kepatuhan terhadap sesuatu yang berlaku, ya, baik itu secara internal maupun eksternal. Independensi ini lebih cenderung ke independensi terkait dengan seorang pengelola atau suatu perusahaan itu mengelola dengan profesional tanpa adanya benturan kepentingan, tanpa adanya tekanan dari pihak lain atau intervensi ya. Jadi kita selalu mengacu pada aturan perundang-undangan. Secara teori idealnya perusahaan itu tidak ada kaitannya dengan intervensi dari pihak luar terutama ya secara profesional. Kalau misalnya secara realitasnya memang kan banyak perusahaan yang diintimidasi, diatur oleh beberapa misalnya disebutnya ya lembaga gitu, atau berupa misalnya pejabat-pejabat yang nanti memang ada kaitannya dengan tadi konflik of interest gitu. Nah itu diharapkan dengan prinsip ini tidak ada lagi tekanan dari pihak luar, tapi lebih cenderung bahwa baik itu perusahaannya organisasi atau perusahaan yang profit atau non profit, kita harus menyelenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu. Tapi misalnya kalau Anda merasa bahwa melihat secara realita BUMN contohnya, itu kan badan usaha milik negara yang notabene juga sebagian dananya, sebagian besarnya milik negara, yaitu ada juga yang kadang juga memberikan intervensi atau intimidasi ataupun apapun lah tekanan dengan perusahaan-perusahaan tertentu karena merasa milik negara, dan biasanya yang menekannya itu misalnya dari partai-partai politik misalnya kan gitu ya. Nah itu harusnya secara prinsip ini nggak ada ya, karena diberikan kebebasan juga untuk mengelola perusahaan itu tanpa ada tadi intervensi atau tekanan dari pihak lain. Ini prinsip yang keempat ya, yang terakhir yaitu fairness atau kewajaran. Jadi kalau dalam prinsip ini semua stakeholders itu harus diperlakukan adil sesuai dengan porsinya, posisinya gitu ya. Misal contoh gini, para pemegang saham mayoritas
itu kan pasti perlakuannya beda dengan pemegang saham yang minoritas. Tapi minimal gitu ya, dalam prosesnya ada informasi-informasi tertentu yang juga selain diberikan ke pemegang saham mayoritas juga ke pemegang saham minoritas. Makanya pada saat mereka melakukan rapat umum pemegang saham, itu pasti hadir wakil-wakil dari pemegang saham utama ya, pemegang saham minoritas atau tadi mayoritas dan minoritas juga pengelola, termasuk juga tadi ada dewan komisaris yang merupakan yang independen gitu ya. Supaya mereka bisa tahu bahwa dalam prosesnya itu mereka diberikan hal-hal yang adil gitu ya. Jadi misalnya kalau pengaturan gain atau apa disebutnya dividen ya, dividen. Dividen itu mereka jelas gitu, dari penjelasannya jelas kenapa mereka memperolehnya sedikit. Ya karena mungkin saham yang diinvestasikan sedikit gitu. Tetapi informasi lain yang tidak ada kaitannya dengan jumlah saham harusnya mereka sama diberikan ya. Karena ini bertujuan supaya tadi ada perlakuan adil kepada seluruh stakeholder. Siapa tahu yang namanya stakeholders tadinya pemegang sahamnya adalah minoritas, cuman beli sedikit gitu dari saham yang ada gitu, saham yang beredar misalnya. Lama-lama mereka bisa meningkatkan nilainya karena mereka merasa bahwa dihargai nih dalam perusahaan ini gitu. Jadi ingin meningkatkan lagi kontribusi dalam bentuk saham. Oke. Itu ya terkait dengan prinsip dari GCG. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau yang disampaikan ya. Syifa, Alvina, Dea, Daniel. Siapa lagi? Laura, silakan. Tadi kita berbicara mengenai GCG secara definisi gitu ya. Kemudian bagaimana GCG itu muncul karena ada kejadian yang kurang baik di Amerika, perusahaan Enron, WorldCom gitu ya. Kemudian prinsip-prinsip yang harus diimplementasikan dalam hal kita memahami mengenai GCG ini gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan silakan sebelum kita lanjut. Ada atau belum? Belum, Bu. Oke ya, next. Nah, ini kalau next ini lebih cenderung ke bagaimana beberapa lembaga pemerintah juga berupaya untuk mengembangkan GCG nih. Di BPKP dengan ada surat edarannya gitu ya. Kemudian beberapa BUMN gitu ya, ini merumuskan, menetapkan mengenai pedoman evaluasi atau implementasi GCG dan seterusnya. Kemudian ini KPK juga ya, KPK ini juga sebagai bagian dari pendukung dari penerapan GCG kan, karena mereka mendukung mengenai penerapan pilar-pilar yang berhubungan dengan pengelolaan negara, pengelolaan organisasi ya yang ada di negara ini. Baik itu negara, sebagai dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha atau industri sebagai pelaku, dan masyarakat sebagai pengguna ya. Jadi ini harus ada 3 pilar yang harus berhubungan dan implementasi dari GCG itu perlu seperti ini. Dan KPK dalam hal ini adalah sebagai watcher atau apa disebutnya pengawas gitu ya terhadap pengelolaan ini. Gitu. Ini ada prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai negara dan perangkatnya, kita berbicara mengenai bagaimana mereka membuat aturan, perundang-undangan, dan juga penegakan hukum. Karena tadi negara itu kan merupakan bagian dari suatu pengelola negara dengan isinya ya. Isinya itu berarti ada secara perangkat itu sudah banyak gitu ya. Dan di situ mungkin terlibat tadi kalau kita punya kementerian yang banyak, negara itu punya tadi suatu organisasi yang jelas, kemudian siapa yang meminta siapa, sampai ke daerah tuh kita punya yang namanya satu negara dengan struktur organisasi yang sangat lengkap gitu. Tapi mereka lebih cenderung, negara ini lebih cenderung bagaimana jika mereka menginginkan bahwa iklim usahanya baik, maka harus diiringi dengan disebutnya pelaksanaan dari aturan yang jelas, kemudian juga penegakan hukum yang jelas ya, konsisten ya. Karena kalau konsisten itu berarti kan siapapun yang bersalah maka akan mendapatkan
pengaduan atau hukuman yang sama gitu. Tapi kalau tidak konsisten, nah ini yang agak sulit ya, bahwa itu harus dilaksanakan oleh negara. Kemudian dunia usaha sebagai pelaku pasar dalam menerapkan GCG. Jadi harus punya kode etik nih antar perusahaan gitu ya, bahwa sama-sama perusahaan itu punya kode etik terkait dengan misalnya contoh perusahaan yang terkait dengan produksi makanan misalnya, atau yang memang di produksi yang konsumsi gitu ya. Itu mereka harus menerapkan GCG dalam hal proses memilih materi-materi atau bahan-bahan yang sehat misalnya. Jadi mereka itu harus ada keinginan untuk melakukan proses usahanya itu secara benar gitu ya, bahwa dalam usaha itu persaingan harus sehat, kemudian menggunakan produk-produk yang mungkin kalau ada yang digunakan oleh muslim misalnya lebih halal gitu ya, kemudian produk-produk yang sehat sehingga tidak berdampak nanti ke depannya misalnya ada pengaduan bahwa ada yang produk yang tidak sehat misalnya atau berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Nah, kemudian masyarakat sebagai pengguna itu biasanya melakukan kontrol sosial, kontrol. Mereka harus peduli gitu secara objektif dan bertanggung jawab. Jadi objektif dan bertanggung jawab ini kata-kata yang paling penting. Karena kalau objektif mereka tidak lagi melihat suatu produk atau output yang dihasilkan oleh dunia usaha itu berdasarkan kepentingan pribadi, tapi lebih objektif apa adanya ya. Dan bertanggung jawab kalau mereka misalnya menyatakan bahwa produk ini tidak sehat atau produk ini kurang baik, harus ada buktinya gitu. Dokumen dukungnya apa gitu hasilnya. Jangan cuma muncul di informasi-informasi yang sekarang ramai itu yang hoax gitu ya. Itu menyatakan bahwa produk perusahaan ABCD ini misalnya tidak halal misalnya, atau produk ABCD ini ternyata tidak sehat misalnya. Jadi harus ada kontrol sosial dari masyarakat dan peduli, tapi jangan lupa itu secara objektif dan bertanggung jawab ya. Jadi masing-masing itu kita punya tugas gitu ya. Negara bertugasnya apa, dunia usaha sebagai pelaku pasar apa, masyarakat sebagai pengguna produk itu apa gitu. Jadi masing-masing punya tugas yang masing-masing juga mengerjakan kewenangannya, tanggung jawab masing-masing dengan tadi objektif dan bertanggung jawab dan juga saling bekerja sama gitu, saling berkoordinasi gitu. Jadi kalau dunia usaha bagaimana dia harus tetap berkelanjutan usahanya berarti pertama adalah dia juga mematuhi aturan-aturan dari negara. Berikutnya juga mereka sebagai perusahaan yang notabene penyedia jasa dan produk ke masyarakat memberikan jasa yang baik gitu ya, yang sesuai dengan keinginan masyarakat dengan sesuai dengan aturan dan juga produk-produk yang sehat gitu, yang produk-produk yang memang sesuai dengan kepentingan masyarakat, tidak lagi ada menggunakan zat-zat yang berbahaya gitu misalnya. Jadi masing-masing itu mereka punya hubungan yang baik dan kalau secara umum dari 3 pilar yang penting ini saling berkoordinasi, bekerja sama, saling mendukung, rasanya sih tidak akan ada hal-hal yang sulit gitu dalam proses tata kelola ini gitu. Ya, karena mereka itu cenderung menempatkan pada posisinya gitu. Negara pada posisinya, industri pada posisinya, masyarakat pada posisinya gitu. Jadi tidak akan terjadi hal yang memang sekarang diributkan misalnya ada yang pengaduan terhadap produk tertentu atau misalnya produk tertentu tiba-tiba membuat keresahan dengan hasilnya tadi ada yang produknya materinya bahannya tidak halal atau ternyata berbahaya dan seterusnya. Ya. Ini yang terkait dengan pilar yang penting tadi ya. Ini terkait dengan aturan-aturan terkait GCG ya, ada di internasional. Nanti Anda coba browse ya UNCAC dan SOC. SOC itu adalah terkait dengan Sarbanes-Oxley itu satu komunitas atau organisasi yang peduli terhadap pengendalian atau peduli terhadap pengawasan atau kontrol gitu. Bahwa mereka menginginkan bahwa
kontrol itu tidak hanya dilakukan oleh secara internal perusahaan, tadi oleh masyarakat dan seterusnya ya. Nah, UNCAC ini lebih cenderung ke organisasi yang ada di PBB sebetulnya yang menentang korupsi ya. Jadi United Nations Convention Against Corruption. Nah, ini dia menentang adanya korupsi tadi karena tadi kalau internal perusahaan dikelola dengan tidak baik, dengan adanya fraud, kecurangan, maka lebih cenderung nanti akan memunculkan corruption ya. Tapi kalau Sarbanes-Oxley ini lebih cenderung bahwa ada suatu komunitas yang cenderung memperhatikan lebih ke keinginan untuk perusahaan itu terbuka, kemudian pengendaliannya bagaimana dan juga ada proses disebutnya pengawasan baik itu secara internal eksternal. Kalau internal salah satu contohnya adalah adanya internal audit gitu ya, dilakukan oleh para auditor internal. Kemudian kalau di keluar siapa yang mengawasi, ada external auditor gitu ya. Jadi lebih cenderung ke pengendalian pengawasan siapa yang mengendalikan dan mengawasi. Jadi Sarbanes-Oxley ini memang dimulai dari sejak tahun 2002 ya. Nah, ada lagi terkait dengan Prevention of Bribery Ordinance. Ini adalah keinginan bahwa yang namanya bribery itu suap penyuap itu dihilangkan, dihapuskan gitu ya. Jadi aturan-aturan internasional terkait dengan suap gitu. Nah, ini etika bisnisnya bahwa secara etika berbisnis itu harus dimulai dari values, nilai-nilai. Bagaimana perusahaan itu memberikan values bagi internal maupun eksternal. Ya. Kalau values secara internal biasanya bagaimana suatu seorang pengelola itu menjalin hubungan baik dengan karyawan yang di dalamnya dulu gitu ya. Jadi bagaimana mereka memberikan pedoman perilaku, kemudian juga mereka membuat acuan secara operasional yang disebut SOP, standar operasional prosedur, SOP-nya jelas, organnya strukturnya jelas gitu ya. Kemudian juga mereka berbisnis jelas, value-value yang diberikan juga jelas, dan bagaimana membangun etika bisnis yang baik. Jadi misalnya internal aja yang kecil-kecil nih, kalau kita beretika secara bisnis gitu ya, membangun bisnis yang baik, maka pada saat kita melakukan rapat, contohnya rapat nih, meeting yang sifatnya mungkin internal, di situ kan ada kelihatan bahwa dalam proses rapat itu ada etika-etika yang harus kita implementasikan. Ini contoh penting, contoh sedikit aja yang mungkin tidak disadari atau tidak disadari, itu orang bisa melihat bagaimana kalau proses rapat itu beretika. Pada saat proses rapat nih Anda pernah ikut kan rapat misalnya gitu ya. Kira-kira kalau dalam proses rapat seorang pimpinan menyajikan materi nih. Tiba-tiba ada yang nyelak nih, ada yang nyelak gitu. Menurut Anda etis nggak? Gak etis kan? Nah, bagaimana proses etika itu dibangun? Jadi biasanya dari awal itu suka disampaikan dulu. Dalam proses rapat ini jika ada misal pertemuan ini jika ada ingin bertanya atau ingin memberikan opini atau memberikan komen, silahkan nanti setelah selesai dulu penyampaian misalnya, gitu ya. Kemudian prosesnya juga melalui hal-hal yang sifatnya diatur. Misalnya selesai penyajian baru disampaikan. Siapa yang ingin memberikan komentar, siapa yang ingin bertanya, kan gitu ya. Kecuali jika pemberi materi itu menyampaikan, silahkan kalau pada saat di tengah-tengah materi ini Anda bisa memberikan pertanyaan misalnya. Dan itu etikanya boleh berarti. Tapi dengan cara yang baik, misalnya mohon izin mau menyampaikan, meminta penjelasan mengenai A gitu misalnya. Ya. Atau mau menyampaikan misalnya komen mengenai B misalnya. Ya. Jadi tidak serta-merta menyelak pada saat pertengahan pembicaraan misalnya. Kan gitu ya. Jadi ada etika-etika yang dibangun, itu hal yang kecil aja nih. Dan saya sampaikan, bukan hal yang besar. Tapi value ini, nilai ini akan penting nanti menjadi dasar Anda dalam berorganisasi. Ya. Jadi Anda organisasi kecil misalnya rapat-rapat nih di jurusan, bukan di jurusan, di kelas. Gitu. Di kelas itu kan satu kelas 30 orang. Kalau ini menyampaikan, ini menyelak, ini menyampaikan, ini menyelak, kapan selesainya tuh rapat? Gitu. Ya, values ini harus Anda terapkan dari awal. Bagaimana menyajikan berkomunikasi yang baik, bagaimana juga teman-temannya mendukung
proses etika tadi, ya. Etika secara value ya, kita bukan berbicara bisnis nih, tapi lebih ke value yang penting dalam rapat. Nah ini sebetulnya etika ini secara bisnis sangat penting, apalagi bisnis, ya. Bisnis bagaimana perusahaan itu memperlakukan baik karyawannya, gitu. Bagaimana dia bersifat terbuka bahwa ini loh apresiasinya, gajinya atau honornya atau lemburnya atau misalnya bonusnya, gitu. Ya, itu disampaikan sehingga karyawan itu merasa termotivasi. Kalau Anda berkinerja baik, maka ini rewardnya. Kalau Anda berkinerja jelek, maka ini punishment-nya. Kan gitu ya. Sehingga values itu diharapkan dalam suatu tata kelola yang baik disampaikan. Jangan tiba-tiba nih, akhir tahun tiba-tiba orang-orang ini mendapatkan sanksi A, B, C, D, F, G, H. Itu nggak jelas tuh dari mana tuh. Gitu. Atau orang ini mendapatkan bonus yang tertinggi sekian. Orang pasti bertanya-tanya dari mana gitu. Tapi kalau udah disampaikan sebelumnya bahwa jika berkinerja misalnya akhir tahun akan mendapatkan bonus untuk kinerjanya yang range-nya sekian, bonusnya 1 kali gaji atau 2 kali gaji misalnya ya. Atau berikutnya yang berkinerja sekian setengah kali 50% misalnya. Atau yang berkinerjanya kurang baik dengan range sekian, ketidakhadiran sekian atau bla 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 tidak tercapai mendapatkan sanksi atau mendapatkan punishment. Ya, itu bagian dari etika. Ya, values kita menyampaikan ke orang-orang bahwa itu penting. Itu adalah pedoman berperilaku kita. Nah, pedomannya lagi yang lain misalnya dalam perusahaan suka ada buku ini loh, buku Code of Conduct atau aturan pedoman perusahaan. Dibagikan tuh semua. Jadi semua tahu tuh perusahaan ini memberikan cuti berapa hari, bagaimana kalau proses cuti, bagaimana kalau seorang sakit, penggantiannya seperti apa, dan seterusnya. Ada di situ. Sehingga orang itu tahu dalam proses berbisnis itu tahu buku pedoman, panduan ya. Panduan dalam hal kita berorganisasi atau selama kita di perusahaan itu kita harus mematuhi apa saja atau hak dan kewajiban kita apa. Itu ya. Jadi ini bagian dari etika bisnis. Nah ini prinsip dasar di perusahaan maka harus ada memiliki corporate values, merealisasikan dalam sikap moral gitu ya. Tadi bagaimana membangun kinerja yang baik dengan antara pengelola atau misalnya top management dengan middle atau low level management misalnya. Itu harus ada hubungan yang baik, berkesinambungan, ada rapat-rapat khusus, rapat-rapat umum gitu ya. Sehingga mereka terbangun gitu, kerjasama, komunikasi yang baik. Kemudian tadi juga nilai-nilai tadi itu harus dipahami gitu, dituangkan dalam bentuk apa pedoman perilaku yang agar dipahami dan diterapkan. Tadi yang saya sampaikan ada buku pedoman perilaku misalnya, ya. Kalau di internal audit kemarin apa? Audit charter ya, audit charter itu bagian ya dari pedoman perilakunya seorang auditor. Itu audit charter. Jadi itu penting. Bagaimana kita menyajikan hal itu kepada yang berkepentingan. Oke, kemudian Nah, ini nilai-nilai perusahaan nih. Pedoman pokoknya masing-masing ya. Misalnya nilai-nilai itu bisa dicapai dengan rumuskan dengan visi misi pasti ada gitu ya. Kemudian bagaimana nilai perusahaan itu ada juga yang berbudaya misalnya ya, sopan, misalnya ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang perusahaan ini terpercaya atau jujur dan seterusnya. Itu nilai-nilai perusahaan ya. Kemudian etika bisnis nih ya. Bagaimana berinteraksi dengan para stakeholders gitu. Kemudian etika itu kita rumuskan bersama, kemudian buat dalam pedoman perilaku dan seterusnya. Kemudian berikutnya pedoman perilaku dirumuskan perilakunya apa saja yang boleh dan yang tidak boleh. Gitu. Ya, karena kadang-kadang orang kan, ya pedoman perilaku itu apa? Misalnya pengen tahu nih detailnya, ya sudah jelaskanlah ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini hak, ini kewajiban gitu ya. Atau wewenang, tugas, tanggung jawab, haknya apa gitu. Jadi orang tahu nih, saya tuh di posisi ini tugas saya apa sih, job description saya apa.
Kemudian saya itu harus ngapain aja selama jadi karyawan gitu. Pertama kali datang isi absensi atau presensi gitu ya. Kemudian setelah isi presensi apa, adakah laporan yang harus saya buat tiap bulan misalnya. Kan harus ada di situ jelas. Sehingga orang memahami tugasnya masing-masing, tugas pokok, fungsinya masing-masing, wewenangnya tahu, haknya tahu, kewajibannya tahu gitu. Kemudian juga tadi nih, bagaimana pedoman perilaku terkait dengan pemberian penerimaan hadiah gitu. Kalau ada yang memberikan hadiah, sekarang mungkin disebutnya kalau KPK menyebutnya gratifikasi gitu ya. Gratifikasi nih, bagaimana aturannya? Nah, salah satu contoh gratifikasi atau aturannya gini. Dulu nih kakak-kakak kelas Anda kalau selesai ujian tugas akhir, ya, atau pada saat ujian tugas akhir sidang kalau lulus gitu, mereka itu suka membawa cenderamata, ada yang berbentuk makanan, ada yang bawain tempat makanan gitu, Tupperware misalnya contohnya ya. Saya nyontohin pakai nama langsung aja nih, bukan promosi, bukan ya. Tapi contoh aja gitu. Ada yang bawain buat bapak-bapak dosen misalnya sarung gitu ya untuk ibadah, ada bawain sajadah atau mukena. Itu kan bagian dari yang mungkin awalnya berpikiran bahwa oh ini ucapan terima kasih gitu ya. Tapi itu harus diatur dalam bentuk aturan bahwa dilarang menerima misalnya apapun gitu ya dari mahasiswa, dosen itu ada tuh harusnya cantumkan. Kalaupun menerima tidak untuk pribadi, misalnya kalau Anda misalnya cenderung keburuan bawa makanan nih buat para dosen misalnya. Dosen itu tidak untuk pribadi tapi misalnya untuk di ruangan itu siapa gitu. Tapi itu bukan merupakan kewajiban. Karena tidak ada kewajiban bagi mahasiswa untuk memberikan apapun. Itu berdasarkan hanya tradisi yang dari tahun ke tahun itu masih ada, sampai sekarang pun ada. Gitu. Jadi kakak-kakak kelas Anda kalau setelah ujian itu ada yang membawa bla bla bla, padahal itu bukan merupakan kewajiban. Nah, kalau itu dianggap sebagai gratifikasi atau kemungkinan kedepannya itu bagian dari apa ya, akan berdampak pada gratifikasi yang menurut KPK itu nggak boleh, maka itu harus ada aturannya. Yang harus paham siapa? Ya dosen sama mahasiswa diberikan bahwa tidak boleh ada penyampaian atau pemberian misalnya seperti itu. Ya, jadi terus paham semuanya, jangan cuman dosen dikasih tahu tapi mahasiswanya nggak tahu, atau mahasiswa dikasih tahu dosennya nggak dikasih tahu. Harus semua paham, termasuk staf administrasinya juga harus paham. Ya, nah sama. Jadi kalau ada acara apapun tidak ada seperti itu. Ya, itu bagian dari pedoman terhadap kemungkinan hadiah, donasi. Nah, kepatuhan terhadap peraturan berarti ada pedoman-pedoman peraturan bahwa pegawai itu harus tepat waktu misalnya, datang hadir pulang tepat waktu, kemudian prosesnya seperti apa pekerjaannya. Kemudian kerahasiaan informasi, disampaikan juga bahwa informasi-informasi yang sangat rahasia itu tidak serta-merta bisa disebarkan kepada orang lain. Jika tersebar misalnya dan diketahui penyebarnya itu akan diberikan sanksi. Seperti itu. Ada ketentuan seperti itu ya. Kemudian ya perilaku tidak etis misalnya yang sekarang mungkin muncul, ada beberapa pengaduan mengenai perilaku tidak etis misalnya terkait dengan apa disebutnya disebutnya ya ya terkait norma secara hukum dan agama, bully misalnya atau hal-hal yang menyebabkan bahwa itu tidak nyaman di dalam suatu proses pekerjaan misalnya. Ada yang disebut pelecehan dan seterusnya misalnya, ya. Itu harus disampaikan dalam pedoman, ya. Perilaku-perilaku itu yang menyebabkan seseorang terganggu, nanti misalnya setelah ada buktinya bisa diberikan sanksi apa gitu. Jadi jangan dibiarkan ya perilaku-perilaku yang tidak etis atau perilaku yang mengganggu, karena ini nanti dampaknya adalah bagaimana seseorang memahami bahwa kalau dilakukan itu maka ini loh sanksinya gitu ya. Karena kita itu sebagai manusia perlu yang begitu tuh.
perlu ada yang mengatur supaya tidak lagi melakukan hal yang tadi ya tidak sesuai dengan etika gitu ya. Nah ini GCG diperlukan untuk menjaga sebenarnya kelangsungan hidup tadi berdasarkan 5 prinsip ya. Jadi GCG itu diperlukan untuk menjaga tadi ya kelangsungan hidup melalui pengelolaan yang di atas dengan prinsip yang 5 tadi ya tarif ya. Nah ini ada juga nih tambahan gitu ya, bahwa analisis GCG ini ternyata selain dari tarif itu ada juga yang berdasarkan kerangka kerja GCG yaitu 3, compliance, conformance, dan performance. Nanti kita akan lihat bagaimana aspek-aspek kerangka kerja GCG ini bisa kita implementasikan. Selain itu juga aspek code of conduct, pedoman harus ada, terkait dengan pencegahan korupsi juga harus ada, bagaimana juga keterbukaan harus ada gitu ya. Jangan sampai kita berbicara cuma code of conduct internal. Tapi harus tahu juga bagaimana mencegah korupsi dan bagaimana mendisclosure, mengungkapkan sesuatu atau informasi itu ada aturannya. Nah ini komite-komite nih yang tadi saya sampaikan. Bagaimana para dewan komisaris itu memiliki komite-komite bagian ya. Ada komite audit, ada nominasi, remunerasi, manajemen risiko, asuransi, komite kepatuhan, eksekutif, dan komite GCG. Jadi di dewan komisaris pun dibagi-bagi dalam bentuk komite-komite yang nanti akan membawahi bidangnya masing-masing atau kepentingannya masing-masing ya. Nah ini di lembaga-lembaga lain misalnya Bank Indonesia, Menhub BUMN, kalau dulu Bapepam, kalau sekarang OJK gitu ya. Mereka bersama-sama membuat suatu aturan ya supaya nanti bisa dilaksanakan atau diimplementasikan, dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan swasta yang belum terbuka, yang sudah terbuka, BUMN, BUMD gitu ya. Bekerja samalah para regulator ini untuk membuat regulasi ya. Gitu. Nah ini implementasi good governance, kalau ini kan good government ya, bukan good governance ya, tapi lebih ke pemerintahan yang baik, bagaimana kita mengelola suatu pemerintahan, terutama dalam organisasi pemerintah kita. Ya bagaimana Ditjen Pajak, Bea Cukai, Imigrasi, BPN, atau institusi yang mengeluarkan perizinan, penegak hukum itu selalu mengacu pada clean government atau good government. Ini lebih ke pemerintahan yang baik ya. Jadi kalau tata kelolanya terkait GCG, tapi government-nya juga harus dikelola ya, karena ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya sensitif gitu ya. Karena ini terkait yang biasanya terkait dengan pengelolaan dana atau uang negara gitu ya. Nah ini memang harus lebih banyak controllingnya, yang mengontrol banyak nih gitu. Ditjen Pajak yang mengontrol siapa ya? Kementerian Keuangan, sama halnya Bea Cukai. Imigrasi mana misalnya, perhubungan misalnya ya. BPN mana, pertanahan, ada lagi. Institusi pengeluaran perizinan banyak ya, yang mengolahnya dan mengelolanya banyak gitu. Institusi penegak hukum banyak juga di kita ya, ada kepolisian, kejaksaan gitu ya, terkait dengan masalah hukum. Nah ini memang harus clean atau good government ya. Nah perlu ada sosialisasi memang iya, karena sosialisasi berbagai media sudah cukup, rasanya sudah lama dari tahun 2000-an sampai sekarang mungkin sudah 23 tahun ya. Tapi apakah itu apakah berhenti gitu? Harus terus-menerus diberikan memang bahan mengenai ini. Salah satunya ini dimasukkan ke dalam materi internal audit ini. Kenapa? Karena tujuannya adalah sosialisasi, sounding, mengingatkan gitu ya, menginformasikan bahwa kita punya loh GCG gitu ya. Kita tahu GCG seperti ini, contohnya seperti itu gitu ya. Ada di beberapa perusahaan nanti yang menjadi salah satu bagian dari tugas kelompok ini ya nanti ya mengenai GCG ini. Nah parameternya yang tadi compliance, tadi kepatuhan, sejauh mana dia patuh dan sesuai dan lengkap, misalnya dia melakukan sesuai nggak dengan aspek GCG, prinsip GCG tadi ada nggak, dilengkapi dengan dokumen-dokumen dukungnya apa gitu. Kemudian performance atau unjuk kerja, sejauh mana perusahaan itu menyajikan tadi bukti evidence ya, yang menunjukkan bahwa perusahaan itu menerapkan GCG. Nanti kita akan lihat nih ada contoh nanti ya. Kalau ini organisasi internasional yang terkait dengan transparansi internasional yang memfokuskan pada melawan korupsi dan
aspek-aspek yang berbahaya lainnya ya. Ini hanya pengetahuan saja ya. Juga sama nih OECD ada prinsip-prinsip yang terkait dengan bagaimana menerapkan GCG. Nah ini contohnya, salah satu contoh bagaimana GCG diterapkan. Ini implementasi GCG pada perusahaan petrokimia Gresik ya, perusahaan manufaktur di bidang waktu itu banyak ya. Kalau petrokimia ini, kalau semen Gresik ada lagi, tapi petrokimia lagi ya terkait dengan chemical ya. Nah ini contoh bagaimana dia menerapkan GCG wujud komitmennya. Mereka punya yang namanya anggaran dasar. Mereka punya namanya board policy manual. Ini yang terkait dengan kebijakan manual untuk board. Board itu bisa dewan komisaris, bisa dewan direktur. Bagaimana punya mereka kebijakan mengenai manual corporate policy untuk perusahaan ya manualnya. Yang tadi saya bilang buku perusahaan yang di dalamnya ada segala macam aturan. Ada pedoman perilaku bisnis mereka punya, pedoman manajemen risiko mereka punya, sistem manajemen, state of corporate intent, contract management, internal audit charter. Ini masuk nih ya bagaimana GCG itu dilakukan oleh suatu perusahaan dan mereka punya departemen internal audit, mereka pasti punya internal audit charter. Ada komite audit charter di tambahannya. Ada risk based audit, ada RJP, RKKP, ini SK BUMN ya untuk BUMN. Bagaimana menyajikan pedoman hubungan anak perusahaan dengan induk perusahaan. Bagaimana mereka menyajikan mengenai CSR, tanggung jawab sosial, memberikan donasi, memberikan hibah, memberikan beasiswa, itu ada aturannya. Kemudian peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan penerapan GCG. Ini adalah contoh dari Petrokimia Gresik sebagai wujud komitmen menyelenggarakan good corporate governance. Nah, yang saya akan berikan tugas kepada Anda nanti secara kelompok. Kelompoknya paling banyak mungkin 4 atau 5 orang gitu ya. Range-nya 4 atau 5 orang. Adalah Anda mencari mengenai implementasi GCG di perusahaan. Ya, di perusahaan. Perusahaannya boleh perusahaan terbuka, tidak terbuka, perusahaan jasa, dagang, manufaktur. Yang penting bagaimana mereka menyajikan atau implementasi mengenai GCG ini. Apa yang mereka punya gitu. Misalnya di sini ada kontrak manajemen, KPI-nya apa? Ada nggak detail KPI itu apa saja isinya? Atau komite audit charter seperti hanya di sini. Ada nggak yang mereka sampaikan isinya itu apa? Jadi pada saat kita berbicara mengenai bagaimana menyajikan, ya kita menyajikan implementasinya apa? Itu detailnya apa? Ya. Sorry. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sampai saya ngecek dia tadi si presensi ya. Tadi saya lupa, hampir lupa nih cek presensi ya. Yang terakhir. Oke, ada yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan? Silakan. Sampai saya ngecek tadi lupa. Belum confirm ya kehadirannya. Oke, semua sudah isi. Oke, terima kasih sudah isi presensi ya. Oke, silakan ada yang disampaikan, ditanyakan. Rifanya, Sakila, Fajar, Rodia. Bu, saya boleh izin bertanya, Bu? Ya, silakan. Terkait tadi kan GCG itu mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan, stakeholders, terus pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Terus kalau misalnya ada usaha bisnis yang ada di perdesaan, itu implementasinya gimana, Bu? Karena kan mereka pasti belum ada petinggi-petinggi yang pada seperti perusahaan di kota, Bu. Ya. Seperti itu, Bu. Ini maksudnya UMKM ya? UMKM? Iya, Bu. Atau pengusaha tradisional? Ya. Iya, Bu.
Ya, kembali lagi implementasi itu tata kelola apapun atau dokumen apapun kembali lagi ke kemampuan atau ke jenis usaha, ya. Kalau kita berbicara mengenai GCG secara teori yang detail isinya segala macam ada tadi yang contoh Petrokimia Gresik, itu pasti diselenggarakan oleh perusahaan yang sudah TBK, ya, yang memang sudah besar. Nah, kalau tata kelola dari perusahaan UMKM, minimal UMKM itu punya aturan ya bahwa dia sekarang itu kan banyak aturan UMKM ya. Aturan UMKM bagaimana dia punya modal, berapa minimal punya modal. UMKM itu harus punya laporan keuangan UMKM kan ada kan gitu ya. Jadi itu harus yang dipatuhi oleh UMKM. Dalam proses pengelolaannya jelas bahwa kalau kita berbicara laporan keuangan yang namanya SAK untuk UMKM, standar akuntansi keuangan untuk UMKM misalnya. Itu kan sudah ada. Jadi standar untuk laporan keuangan contohnya bagaimana dia mematuhi laporan standar itu. Nah, itu salah satu bentuk dari tata kelola dia gitu. Jadi misalnya melaporkan apa saja yang harus dilaporkan? Ya ada gitu. Yang disebut SAK etap. SAK etap itu kan entitas tanpa akuntabilitas publik, SAK etap. Jadi dia tidak pakai SAK yang sifatnya yang berbasis SKA ya, SAK yang merge dengan IFRS gitu ya. Tapi lebih ke SAK yang sifatnya bukan perusahaan terbuka etap gitu. Tapi kan itu mungkin saja etap itu untuk perusahaan-perusahaan yang belum terbuka tapi perusahaannya sudah besar, bisa. Diatur lagi lah berikutnya adalah SAK untuk MKM. Ya, entitas menengah tadi kecil gitu ya. Mikro dan kecil. Itu ada lagi, berarti itu ada lagi aturan untuk mengatur proses laporan keuangannya. Yang memang dibuat oleh asosiasi profesi dalam hal ini adalah IAI, Ikatan Akuntan Indonesia yang lebih lebih rendah lagi level kemampuannya karena tahu UMKM kita itu siapa yang mengelola kan yang lebih mikro gitu ya. Kalau kecil menengah itu lebih cenderung mereka punya modal yang udah lebih miliaran gitu. Tapi kalau udah mikro gitu ya, itu kan dikelola rumahan. Otomatis mereka itu kan kemampuannya pun terbatas gitu. Makanya aturannya pun mereka perendah lagi untuk hal itu. Tapi upaya untuk itu harus didukung oleh para regulator dari pemerintah. Bagaimana mereka mensosialisasikan, ini ada loh standar UMKM. Ini ada loh misalnya kalau UMKM itu bisa dapat bantuan dari bank-bank tertentu tapi dengan bunga lebih rendah misalnya. Ya. Tapi dengan tadi dikelola dengan baik bahwa mereka harus membayar tepat waktu, kemudian juga mereka harus memberikan laporan keuangan secara sederhana misalnya gitu. Oh, jadi bisnis manapun mau di daerah mau di perkotaan tergantung levelnya. Nanti standarnya pun harus mengikuti gitu standarnya ya. Jangan sampai misalnya bisnis di daerah terus suruh pakai SAK etap, kayaknya mungkin susah gitu. Atau SAK yang lebih tinggi apalagi itu ya SAK yang sudah IFRS gitu ya misalnya. Kan nggak bisa. Tapi paling tidak mereka tuh diberikan pemahaman bahwa satu, mereka itu harus patuh terhadap aturan pemerintah terkait perpajakan misalnya. Ya. Dua, pasti perpajakan itu kan hasilnya dari laporan keuangan yang dia sampaikan. Kalau mereka memperoleh keuntungan, mereka berapa harus bayar pajak kan gitu. Ya. Jadi governance atau tata kelola itu memang harus mulai dari hal-hal yang kecil gitu ya. Nantinya berdampak yang besar, tetapi paling tidak aturannya sudah ada dulu. Gitu. Ya. Jadi di dalam suatu perusahaan tadi mau itu mikro, mau kecil, mau menengah, mereka punya panduan bisnis itu harusnya gitu ya. Bahwa suatu organisasi misalnya siapa pemilik, siapa yang menjadi anggaplah manajer operasional, siapa yang menjadi manajer pemasaran kan harus ada dulu itu tuh. Nah di situ mereka punya pertanggungjawaban yang jelas, nanti hasilnya jelas, kalau hasilnya jelas, laporan keuangannya jelas, pajaknya pasti jelas. Ya, berapa mereka setor ke negara gitu. Ya, dengan tadi standar-standar yang harus mereka ikuti. Itu lebih ke kepatuhan dan bagaimana dia meyakinkan bahwa
standar itu penting gitu ya. Tapi tadi harus ada sosialisasi dari pemerintah terus-terusan mengingatkan gitu ya. Tidak bisa sekali 2 kali, harus terus-terusan gitu. Nah, itu adalah perannya regulator ya, selalu mensosialisasikan. Itu ya Zevanya ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang lainnya? Siapa tuh? Sebentar saya. Sinta ya, oke. Halo Ibu, saya izin Ya. bertanya. Tapi sebelumnya saya izin off cam Ibu karena keadaannya kurang memadai. Oke. Ya, tadi aku sempat dengar penjelasan Ibu bahwa internal audit itu kan dalam penerapan GCG ini fungsinya untuk mencegah dan mengatasi masalah yang lebih serius gitu kan Bu di dalam perusahaan. Tapi dalam prakteknya itu bagaimana perusahaan itu memastikan bahwa fungsi internal audit itu berjalan secara independen dan objektif dalam memeriksa kepatuhan terhadap GCG tersebut, selain daripada patuhnya internal audit terhadap kode etik standar profesionalnya gitu Bu. Apakah ada bagaimana si perusahaan ini memastikan bahwa si internal audit itu berjalan dengan lancar selain daripada internal audit itu patuh kepada kode etiknya gitu Bu. Oke. Iya. Itu sih Bu pertanyaannya. Ya. Oke, makasih Sinta. Jadi kita berbicara mengenai satu struktur yang ada di dalam perusahaan gitu ya. Internal auditor itu kan satu dalam perusahaan juga di satu sisi harus mematuhi aturan gitu ya. Di sisi lain juga dia secara pekerjaan itu dibatasi oleh aturan juga dikelola oleh beberapa orang yang mungkin memiliki pengaruh yang cukup besar itu dalam perusahaan ya. Jadi secara umum internal auditor itu dalam suatu organisasi bertanggung jawab ke top management. Dalam hal ini bisa ke director atau juga bisa ke komisaris komite audit gitu. Mereka bertanggung jawab ke sana. Nah, bagaimana mereka prosesnya supaya independen? Secara umum itu kan ada dua bagian dari perusahaan yang mengawasi, yaitu pertama yaitu komisaris, dalam hal ini komite audit. Yang kedua adalah para director gitu, sebagai pengelola. Jadi kalau mereka melakukan segala sesuatu dengan independen, rasanya sih secara teori harusnya seperti itu. Tapi apakah praktiknya seperti itu gitu? Ya, karena berbagai hal yang menyebabkan kemungkinan mereka tidak bisa independen. Itu salah satu yang paling penting adalah mereka merasa bahwa mereka orang internal digaji oleh para director ini nih yang pengelola kan gitu ya. Itu yang menyebabkan mereka rasanya secara hubungan itu lebih mematuhi ke director daripada ke komisaris. Ya, padahal komisaris bagian dari pemilik misalnya gitu. Karena director kan yang sering datang, yang sering hadir gitu. Kalau komisaris kan kadang-kadang pertemuannya paling cuma sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada 3 bulan sekali gitu. Padahal kan operasional director itu ada selalu di perusahaan. Nah, independensi itu tidak bisa langsung diaplikasikan kalau kita tidak bisa punya dasar yang awal gitu. Dasar penting yang awal. Pertama adalah kita nggak boleh ada keterkaitan secara hubungan keluarga dengan siapapun di situ. Ya, apakah hubungan keluarga atau hubungan organisasi atau hubungan apapun sebetulnya di situ. Organisasi yang komunitas misalnya apapun di situ. Kemudian kalaupun kita punya hubungan di situ, tapi kita di situ nanti ada lagi semacam fakta yang sebenarnya fakta integritas gitu. Bahwa dalam prosesnya itu kita selalu independen, menyajikan yang apa adanya gitu, objektif. Dan juga jika ada sesuatu yang hasilnya nanti terkait dengan kemungkinan independensinya terganggu, maka dia bertanggung jawab atas hasilnya. Jadi orang itu nggak sembarangan menyatakan hasil
karena dia sudah membuat namanya fakta integritas gitu. Ya, meskipun ya secara aplikasinya, secara kenyataannya masih banyak yang merasa bahwa ada penekanan dari director tertentu atau dari pihak tertentu, ada gitu. Tapi kalau dia menyajikannya apa adanya sesuai dengan yang dia temukan, dengan temuan, rasanya sih nggak ada masalah. Karena apa? Itu bagian dari kasus ya, oknum yang ada seperti itu. Secara umum kalau direkturnya menyadari keberadaan internal audit itu tugasnya apa, tanggung jawabannya apa, wewenangnya apa, rasanya nggak ada masalah. Karena nanti direktur itu merasa bahwa apapun yang dilakukan oleh auditor itu adalah membantu mereka. Ya, jadi kalau ada direktur yang merasa bahwa itu adalah yang mengganggu, auditor itu mengganggu, berarti dia oknum. Karena dia mungkin sedang dalam proses atau sedang dalam kondisi yang memang nyaman tapi sebenarnya negatif gitu ya, secara tanda kutip gitu ya, tanda kutipnya negatif gitu. Nah, negatif ini artinya adalah bahwa kenyamanan mereka terganggu gitu. Ya, nah ini yang menyebabkan tadi ada konflik. Kalau direktur, komisaris menyadari bahwa internal auditor ini membantu, tujuannya membantu, rasanya tidak akan ada konflik. Jadi kejadian yang tadi bahwa tidak independen karena ada intimidasi atau karena ada permintaan dari direktur itu sebetulnya karena oknum tadi, direkturnya merasa bahwa ini nggak boleh diungkapkan, ini nggak boleh dibuka kan gitu ya. Nah, itu biasanya memang ada, tapi itu sedikit oknum. Karena apa? Si internal auditor sendiri sudah membuat fakta integritas bahwa dia akan independen, akan objektif dan seterusnya, akan menjaga kerahasiaan dan seterusnya. Berikutnya adalah kelihatan lagi kalau terjadi konflik adalah apa? Pada saat internal auditor memberikan rekomendasi atau solusi ataupun masukan atau arahan, ternyata direktur itu tidak mau melakukan tindak lanjut atau tidak mau melakukan. Nah itu berikutnya tuh. Nah kepada siapa nih para internal auditor menyampaikan? Ya disampaikan dalam surat terbuka, ya laporan bahwa ini tidak mau tindak lanjut dan juga disampaikan ke Dewan Komisaris. Dewan Komisaris itu kan bagian dari pemilik. Komite audit itu bagian dari pemilik. Supaya mereka mengetahui bahwa jika ada persoalan, ada temuan, ternyata si direktur itu tidak mau tindak lanjut, tidak mau misalnya ada perbaikan gitu. Itu nanti urusan mereka ya, urusan mereka. Kita sebagai internal audit selesai tugas kita, ya selesai meskipun mungkin saja Anda dipanggil oleh Dewan Direktur, Anda diberikan pengarahan bahasanya misalnya gitu ya, atau apapun. Tapi itu bagian dari proses yang memang harus dilalui kalau realitasnya seperti itu. Tapi kalau direkturnya menyadari, komisarisnya menyadari mengenai pentingnya internal audit dalam hasilnya menghasilkan temuan dan juga memberikan solusi, itu rasanya nggak akan ada, gitu, ya seperti itu. Tapi yang namanya oknum itu pasti ada saja karena tadi kita berbicara mengenai sesuatu yang asalnya aman nyaman, tiba-tiba mungkin harus ada perbaikan gitu ya, harus ada revisi ralat apapun dalam bentuk kegiatan misalnya, atau apalagi dalam hal masalah keuangan itu kan sensitif, ya. Jadi uang yang harusnya diminta misalnya sekian M, tiba-tiba setelah direview oleh auditor, dicek lagi ke kepentingannya tiba-tiba cuma tinggal 500 juta misalnya. Kan itu otomatis mereka merasa terganggu gitu. Tapi kalau mereka merasa bahwa melihat tujuannya baik, mereka akan diskusikan, oh kenapa nih kita meminta anggaran itu 1 M, tidak 500 juta. Sajikanlah dokumen-dokumen pendukung gitu. Bahwa ini kepentingannya A, B, C, D, rasanya sih nggak ada masalah gitu. Ya, karena itu kan baru temuan sifatnya misalnya review misalnya, ya. Tapi kalau detailnya kan yang tahu mereka masing-masing. Karena auditor itu bekerja berdasarkan sampel juga, tidak semua dia cek. Jadi sebetulnya pelaksanaan good governance itu harus melibatkan semua tadi pihak ya, dan juga mereka menyadari bahwa itu penting. Tapi kalau salah satu pihak menyadari bahwa itu nggak penting atau nggak perlu,
Pasti ada seperti itu, ada benturan, ada oknum dan seterusnya. Gitu. Itu ya Sinta ya. Terima kasih atas jawabannya. Oke, sama-sama. Silakan ada lagi yang lain. Slide kita masih ada, oke 5 slide ya. Oke, ada lagi sebelum kita lanjut. Slide-nya masih ada, share-nya masih ada ya, masih terlihat ya. Ini kalau ini terkait dengan surat edaran Bank Indonesia, terkait dengan bagaimana Bank Indonesia juga membuat suatu aturan ya, pelaksanaan mengenai GCG di bank umum. Bank umum itu berarti bank umumnya bank negara waktu itu ya. Bagaimana memperjelas dan seterusnya. Ini ada dari bank. Kemudian juga melakukan self assessment, bank ini harus melakukan self assessment gitu ya. Ini terkait contoh di bank ya, Bank Indonesia menyajikan ini. Nah, ini adalah ini self assessment. Ini adalah contoh software aplikasi penerapan GCG. Jadi selain juga dengan dokumen, kemudian standar, kemudian tadi SOP, kemudian dengan aturan, dengan flowchart terkait dengan proses pekerjaan. Ada juga software aplikasi yang digunakan untuk penerapan GCG ini. Ini yang sudah cukup lama, tapi ini banyak juga yang memang harus ditambah. Sekarang banyak banget aplikasi ya. Terkait dengan tata kelola tuh banyak banget aplikasi. Apalagi nih di PNJ ini karena di Departemen Pendidikan aplikasi yang harus diisi para dosen dan PNJ sendiri banyak yang untuk dilaporkan ke pemerintah ya. Apalagi PNJ sekarang udah BLU misalnya nambah lagi terkait keuangan aja ada 5 aplikasi, pengadaan 3 aplikasi, akademik mungkin 7 aplikasi, terkait aset ada berapa aplikasi, semua aplikasi. Tujuannya sih untuk tata kelola ya yang baik ya. Cuman mungkin masukan dari kita, bisakah aplikasi itu satu aplikasi yang terintegrasi misalkan gitu ya, kita nggak usah ngisi 1, 2, 3, 4, 5 padahal isinya sama misalnya. Informasinya sama. Ya. Oke, sorry, kayak ini ya. Nah ini penerapan GCG dan internal audit. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara mengenai GCG ya, di sini kan ada pernyataan dari Profesor Ahmad Sarozani 2009 ya. Dari penerapan GCG ini bisa memberikan nilai tambah, kemudian peningkatan kinerja, ditekannya konflik kepentingan, harmonisasi dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, GCG itu berdampak pada kinerja organisasi, ya. Diminimalisir, ditekannya konflik kepentingan tadi ya, konflik of interest gitu. Kemudian pengambilan keputusan bisa lebih baik. Kenapa? Karena semua elemen bekerja sama melakukan 5 prinsip tadi ya. Dan itu memang menjadi dasar untuk tata kelola yang baik. Nah, GCG ini harus dilaksanakan oleh seluruh elemen, termasuk oleh auditor internal tadi. Ya, mereka memiliki apa tadi? Mereka memiliki internal audit charter contohnya. Mereka memiliki pedoman SOP mengaudit misalnya. Tapi auditor ini juga bertugas mengawasi jalannya GCG. Jadi ini GCG tadi proses, dokumen, segala macam. Nah, internal auditor salah satu pengawas. Salah satu yang memberikan penilaian terhadap jalannya GCG. Contohnya, audit operasional terkait dengan bagaimana operasinya. Jalannya bagus nggak gitu ya, mengikuti aturan nggak dan seterusnya. Audit keuangan, berarti laporan keuangannya ikut standar dan seterusnya, hasilnya seperti apa. Kemudian ada lagi audit kepatuhan. Apakah patuh terhadap hukum dan aturan yang berlaku semua gitu.
Jadi itu dilakukan oleh audit internal juga sebagai bagian dari perusahaan dan juga sekaligus yang mengawasi jalannya GCG. Sudah benar nggak dilakukan GCG-nya gitu. Secara keuangan, secara operasional, secara kepatuhan, secara kinerja, banyak lagi nanti. Ya. Kemudian, nah ini, prinsipnya, nah ini adalah prinsip good governance yang ditambahkan oleh organisasi pemerintah. Ya, bukan lagi 5, tetapi ada berapa nih? 10 apa 8 ya? 3, 4, 10 ya. Nah, ditambahkan oleh pemerintah kita, ada 10 nih organisasi pemerintah. Akuntabilitas sama. Nah, pengawasan nih yang beda ya. Jadi meningkatkan upaya pengawasan pemerintahan pembangunan ditambahkan nih untuk prinsip-prinsip good governance dari pemerintah, ya organisasi pemerintah. Daya tanggap, ya ada daya tanggap. Meningkatkan kepekaan pada penyelenggara terhadap aspirasi masyarakat, nambahin lagi. 3 ya. Kemudian profesionalism ya. Secara profesional memberikan pelayanan mudah, cepat dan jangkau, oke. Efisien dan efektif misalnya. Pelayanan misalnya yang sumber daya tersedia optimal, bertanggung jawab dan bisa murah gitu ya. Transparansi tadi sama ya. Bagaimana menyediakan informasi, menjamin kemudahan informasi ya. Kemudian berikutnya kesetaraan. Kesetaraan itu lebih ke fairness tadi ya. Peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat meningkatkan sejahteraannya. Ini yang beda lagi wawasan ke depan. Jadi harus ada visi dan misi ke depan. Nah, itu juga pemerintah daerah juga atau pemerintah kota bertanggung jawab atas pelaksanaannya itu gitu ya. Sehingga nanti bertanggung jawab atas kemajuan daerahnya. Partisipasi, nah ini tambahan lagi. Mempergunakan hak untuk menyampaikan pendapat ya dalam pengambilan keputusan. Baik langsung maupun nggak langsung, misalnya melalui surat atau apapun gitu. Yang terakhir itu penegakan hukum. Jadi pemerintah kita itu berharap penegakan hukumnya itu adil ya bagi seluruh pihak tanpa pengecualian dan juga memperhatikan nilai-nilai hidup dalam masyarakat, misalnya menjunjung HAM dan aturan dan seterusnya. Nah ini prinsip good governance yang disampaikan oleh pemerintah kita ya, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Ini dari biasanya yang diatur dalam pemerintahannya biasanya dari pemerintahan Kementerian Dalam Negeri biasanya suka ada seperti ini ya. Nah memang hal-hal yang terkait dengan good governance di pemerintah itu atau dalam notabene organisasi non-profit ya, itu harus biasanya lebih banyak karena memang apalagi pemerintah kita mengawasi banyak area, banyak departemen, banyak kepentingan gitu ya, maka ditambahkanlah prinsipnya menjadi 10. Kalau tadi kan 5 gitu ya, 5 secara umum adalah organisasi yang lebih swasta dan kalaupun organisasinya pemerintah tapi yang memang lebih cenderung bukan ke pemerintah daerah gitu ya, pemerintah daerah atau pemerintah pusat tapi lebih cenderung ke kementerian dan seterusnya gitu. Kalau ini lebih ke pemerintah daerah karena mereka menambahkan gitu. Karena mereka berharapan bahwa pemerintah itu memberikan layanan atau tata kelola yang baik dengan prinsip yang banyak ini dan ini juga diharapkan bisa mempermudah stakeholders dalam hal ini masyarakat gitu ya ataupun siapapun yang ingin berhubungan dengan pemerintah itu punya punya reaksi atau komen yang positif gitu. Karena biasanya kan kalau organisasi pemerintah apalagi pemerintah daerah gitu, itu kan banyak komen yang negatifnya terutama terkait dengan akuntabilitas, terkait dengan daya tanggap misalnya. Seseorang yang diminta untuk bergerak cepat dulu mungkin kalau saya ingat di rumah sakit atau di organisasi pemerintah di Pemda itu kalau orang-orang yang bekerja itu kayaknya agak sulit dihubungi, terus kalau bekerja lama misalnya kan gitu ya, tidak tanggap gitu kan. Nah sekarang itu dengan prinsip good governance ditambahkan itu otomatis mereka diminta untuk memberikan nilai yang sama dengan ini ya atau berubah gitu. Jadi tidak sama lagi dengan pemerintah daerah yang mungkin 20-30 tahun lalu gitu kan. Jadi kan dengan adanya prinsip ini semua diharapkan bahwa ini adalah teraplikasi atau terlaksana terimplementasi. Nah masalahnya adalah adakah kemauan atau kemampuan kita untuk melaksanakan ini gitu ya.
Kemudian adakah kemampuan pemerintah untuk mengakomodir ini dengan aplikasi yang sesuai, dengan cara yang sesuai, misalnya diberikan pelatihan, diberikan seminar, pemahaman dan seterusnya misalnya. Nah itu harus terus karena sosialisasi itu penting. Mengingatkan kembali itu penting gitu ya, karena di-refresh, ingatkan kembali, di-refresh, ingatkan kembali terusan. Ya karena nanti dengan itu diharapkan bisa lebih baik. Tapi kalau refresh-nya cuma sekali cukup, dalam 10 tahun lupa lagi gitu ya. Tapi refresh-nya misalnya 2 tahun sekali terus-terusan diingatkan, itu rasanya sih orang-orang yang terlibat itu akan lebih mampu menerapkan dan juga ingat gitu terus ya. Anda misalnya diingatkan mengenai, oh dulu waktu zaman mungkin Anda nggak sampai ke Rindam ya, karena mungkin di PKKP-nya di PNJ misalnya ya. Kalau Anda di Rindam mungkin diingatkan mengenai prinsip dasar dalam berorganisasi, prinsip dasar dalam bernegara dan seterusnya misalnya. Itu kan harus diingatkan terus gitu. Ya, kemudian Anda juga di organisasi PNJ, mereka pasti punya prinsip-prinsip yang mereka harus implementasikan gitu dalam organisasi mahasiswa misalnya kan gitu. Nah itu kan harus terus-terusan. Kalau enggak kita lupa ya. Kalau lupa ya itu berarti nanti tidak terselenggara tuh yang konsep good governance tadi gitu ya. Gitu ya. Oke, slide kita ini yang terakhir udah ya. Kait dengan prinsip good governance dari pemerintah daerah ada 10. Ada yang sama, ada yang beda dengan prinsip good governance tadi dari ICD, dari Prof. Safroza, dari NCK, National Committee NKCG ya untuk corporate governance ya, gitu ya. Nah ini memang perlu kita ingatkan bersama, antisipasi kita bersama bahwa ada keinginan kita untuk selalu mengembangkan masalah GCG ini, dan ini nanti dampaknya akan bisa Anda lihat di beberapa artikel penelitian bahwa bagaimana kaitan GCG dengan internal auditor gitu, bagaimana kaitan GCG dengan kinerja perusahaan, bagaimana kaitan GCG dengan hasil audit gitu ya. Itu banyak artikel yang membahas itu, nanti coba Anda baca gitu. Nah, tadi untuk tugasnya tadi ya, tugasnya kelompok jangan lupa gitu ya, saya stop sharing dulu. Kelompok, kemudian juga di situ 4-5 orang kelompok tadi menyajikan mengenai implementasi GCG dalam suatu perusahaan ya. Kemudian nanti saya sih menginginkan ada waktunya supaya Anda bisa presentasi per kelompok ya. Gitu. Itu nanti coba dicari yang terkait dengan implementasi tadi GCG, dan contohnya tadi sudah dicontohkan oleh Petrokimia Gresik ya. Tapi paling tidak itu kan tadi kan hanya poin-poinnya, jadi harus dijelaskan misalnya tadi terkait dengan pedoman bisnis itu apa sih gitu isinya kalau ada tuh di perusahaan tertentu misalnya, atau pedoman audit misalnya apa, atau charternya apa gitu. Kalau charter kan udah ada nih kemarin ya, tapi itu per orang ya. Tapi kalau per perusahaan per grup itu lebih banyak lagi isinya, karena kita diminta untuk membuka websitenya perusahaan itu plus laporannya gitu. Laporan annual report, biasanya annual report yang menyampaikan mengenai proses tadi ya, yang banyak tadi. Gitu. Oke, ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Alvina, Siva, Ibu, Sakila, Margaret, ya. tadi sekelompok berapa orang, Bu? Terus kita milih sendiri kelompoknya apa Ibu yang milihin? Pilih sendiri aja. Saya nanti minta hasilnya berapa kelompok. Kalau 20, di sini berapa? 30 ya? Iya, Bu. 30 berarti 6 kelompok ya. Silakan pilih sendiri. Oke, baik Ibu, makasih. Oke. Lagi yang disampaikan?
Cukup, Bu. Cukup, oke. Oke, kalau cukup, jadi nanti saya akan masukkan tugasnya ke e-learning ya, dalam 1 minggu ke depan ya. Nanti insya Allah minggu depan, saya mudah-mudahan yang kalau masih online, rasanya sih minggu depan karena masih ini minggu ini kan proses wisuda ya, sebentar lagi nih hari